Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andri Suryana, SIMPD, selaku dosen mata kuliah seminar praktisi, izin memperkenalkan diri, saya Dita Oktaviani dengan MPM 2019 41500123, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis IPA Siswa dengan materi organ pernapasan manusia di SCPN 19 Bogor. Baik, selanjutnya bab 1 yaitu latar belakang. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan itu merupakan salah satu upaya menciptakan wadah bagi manusia dari diri kita sendiri sehingga menjadi kemampuan atau keterampilan secara alami. Yang pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja tetapi ada di masyarakat untuk tetap ada dan berkembang. Nah, pemecahan masalah ini dalam pembelajaran ada di semua mata pelajaran. Yang saya ambil yaitu mata pelajaran IPA. IPA atau sains merupakan suatu proses yang menghasilkan pengetahuan di dalam interaksi dengan lingkungan, di mana mengembangkan di pemahaman alam. Nah, konsep IPA-nya itu rendah disebabkan kebanyakan siswa yang belum paham atau kesulitan dalam memecahkan masalah di pembelajaran IPA. Materi pokok yang saya ambil yaitu organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia ini organ yang melibatkan proses bernapas dalam pertukaran gas dan karbon dioksida. Di mana organ ini yang bertanggung jawab dalam sistem pernapasan manusia itu disebut juga paru-paru. Paru-paru ini untuk membawa pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Ada pula fungsi dari sistem pernapasan manusia yaitu untuk pernapas, yang kedua pernapasan pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, yang ketiga pertukaran antara gas, aliran darah dan jaringan tubuh, yang keempat mencium bau, dan yang terakhir menciptakan suara. Ada 6 organ yang dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama rongga hidung, tenggorokan, trakea, luring, bronkus, dan paru-paru. Selanjutnya ada fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Nah, di mana fokus penelitian ini dia berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah. Nah, fokus masalahnya itu adalah analisis kemampuan berpikir kritis IPA pada materi organ pernapasan manusia di SCPN 19 Bogor. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini dia terkait dari fokus masalahnya apa, adalah bagaimana kemampuan berpikir kritis IPA siswa pada materi organ pernapasan manusia di SMPN 19 Bogor. Nah, yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis kemampuan berpikir kritis IPA siswa dalam materi organ pernapasan manusia di SMPN 19 Bogor. Nah, yang terakhir itu ada kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini ada 2. Yang pertama ada kegunaan teoretik. Nah, kegunaan teoretik itu adalah referensi yang berlanjut di mana penelitian harus mengenai tentang analisis kemampuan berpikir kritis IPA dijadikan sebagai bahan alternatif untuk meningkatkannya dalam kemampuan berpikir kritis IPA siswa dalam materi organ pernapasan manusia. Selanjutnya masih bahas tentang kegunaan penelitian. Nah, yang kedua itu ada kegunaan praktik terbagi menjadi 4. Yang pertama bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Nah, yang pertama ini bagi siswa. Bagi siswa dalam penelitian ini harus diharapkan untuk mengetahui lebih jauhnya mana terkait tentang kemampuan berpikir kritis IPA dalam materi
organ perapasan manusia. Nah, yang kedua ada bagi guru. Bagi guru itu penelitian ini harus diharapkan dapat memberikan gambaran atau terkait tentang analisis kemampuan berpikir kritis IPA dalam materi organ perapasan manusia. Nah, di mana untuk meningkatkan profesionalisme guru yang ada di dalam mengajar itu. Nah, yang ketiga itu ada bagi sekolah. Bagi sekolah untuk dari penelitian ini harus diharapkan untuk menjadi bahan evaluasi bagi sekolah untuk memperbaiki masalahnya di dalam kelas bagaimana. Yang terakhir itu ada bagi peneliti. Bagi peneliti ini harus dijadikan sebagai dalam pengetahuan atau wawasan yang luas tentang analisis kemampuan berpikir kritis IPA siswa untuk serta menambah pengalaman dan sebagai salah satu syarat untuk pendidikan kesarjanaan. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori, di mana landasan teorinya adalah kemampuan berpikir kritis IPA. Jadi kemampuan ini kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan, di mana kemampuan ini untuk mengidentifikasi fakta, pendapat, dan kesimpulannya. Berpikir ini suatu kegiatan mental yang dialami seseorang dihadapinya dapat ada suatu masalah untuk situasi yang harus dipecahkan. Berpikir kritis ini yaitu pemikiran yang masuk akal dan realistis yang berfokus untuk memutuskan apa yang meski dianggap atau yang dilakukannya. Kalau IPA itu kemampuan pengetahuan tentang alam sebagai proses yang dikenal dengan metode ilmiah. Nah, yang jadi semuanya dicangkupi yang tadi yang saya dijelaskan yaitu kemampuan berpikir kritis IPA merupakan salah satu model dasar yang sangat penting bagi setiap orang. Menurut Ibrahim 2008, kemampuan ini telah bagian yang fundamental dalam kematangan manusia. Kemampuan berpikir kritis ini dapat dikembangkan pada beberapa mata pelajaran, salah satunya ialah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materi ruang lingkup yang saya ambil yaitu organ perapasan manusia. Organ perapasan manusia ini merupakan organ yang melibatkan proses bernapas dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana organ yang bertanggung jawab ini dalam sistem pernapasan adalah paru-paru. Paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat pernapasan manusia. Selanjutnya penelitian relevan. Yang pertama Raula Samsul Amarila, Bambang Subali, dan Sigit Saptono pada tahun 2021 dengan judul Analisis Kemampuan Kritis Siswa pada Pembelajaran IPA Terpadu Tema Lingkungan. Yang kedua, Jusi Agustin dan Sultan Nawawi pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Peserta Didik SMA pada Materi Virus. Yang terakhir, Josi Agustina dan Miteri Niva pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Siswa pada Materi Pokok Sistem Pencernaan Manusia di kelas 9 IPA SMA Yapim Biru-Biru. Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan sebelumnya, ternyata ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama itu perbedaannya variabel penelitian dan metodenya. Untuk penelitian yang akan dilakukan, variabel X yang akan diteliti hanya satu, yaitu kemampuan berpikir kritis IPA siswa dan menggunakan metode penelitiannya itu kualitatif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukannya oleh Raula, Bambang, dan Sigit itu variabelnya X yang diteliti yaitu penelitian kuantitatif. Teknik analisis datanya deskriptif dengan pengolahan data. Yang kedua, perbedaannya variabel sama lokasi dan metodenya. Untuk variabel X-nya yang akan diteliti yaitu kemampuan berpikir kritis IPA. Lokasi penelitian ini di SMPN 19 Bogor.
dan menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Jusi, Agustin, dan Sultan Nawawi itu variabel X-nya yang akan diteliti yaitu kemampuan berpikir kritis. Yang akan diteliti yaitu peserta didik dengan lokasinya di SMAN 1 Talang Ubi dan menggunakan metode penelitiannya kuantitatif. Yang terakhir perbedaannya variabel penelitian dan lokasinya. Untuk penelitiannya ini akan diteliti dengan Josi, Augustina, dan Miteria Niva, yaitu kemampuan berpikir kritis IPA, yaitu tentang kemampuan berpikir kritis IPA siswa dengan lokasi penelitiannya di SMA Yapim Biru-Biru. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini ada kemampuan berpikir kritis IPA adalah suatu kemampuan yang sangat penting. Fungsinya itu dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis ini harus ditanamkan sejak dini pada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di mana kemampuan berpikir kritis ini di Indonesia terlihat rendah. Kemampuan berpikir kritisnya melatih individu dalam memilih solusi yang tepat dan terbaik dalam permasalahannya tersebut. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, tempat penelitian dan waktu penelitiannya. Tempat penelitiannya ini berlokasi di Jalan Villa Bogor Indah, RT 01 RW 12 Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Yang kedua itu waktu penelitiannya, ada tabelnya. Yang pertama ada penentuan judulnya di bulan April di tanggal 1. Yang kedua penulisan proposal di bulan April 1, 2, dan 3. Penyusunan instrumen ini di bulan April di tanggal 4. Yang keempat ada pengumpulan data di bulan April tanggal 4, bulan Mei tanggal 1, 2, 3, dan 4, di bulan Juni di tanggal 1, 2, 3, dan 4, di bulan Juli tanggal 1 dan 2. Yang kelima ada pengolahan data pada bulan Juli di tanggal 1, 2, dan 3. Yang ke-6 penulisan laporan di bulan Juli di tanggal 4 dan bulan Agustus di tanggal 1. Yang terakhir itu perkiraan ujian skripsi di bulan Agustus pada tanggal 2 dan 3 dan 4. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama jenis-jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Yang kedua langkah-langkah penelitiannya. Terbagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Yang pertama ini tahap persiapan seperti konstruksi teori dan studi pendahuluannya seperti mencari referensi atau landasan teorinya untuk menemukan topik atau judulnya. Kedua, tahap pelaksanaan seperti pemberian instrumen. Peneliti ini harus mempersiapkan instrumennya, apa yang akan digunakan, kemudian instrumennya diberikan kepada para responden. Yang ketiga ada tahap akhir, meliputi analisis data, pembahasan, dan serta simpulan dan saran. Yang pertama ada subjek penelitian. Populasinya ini menggunakan 32 siswa. Sampel yang diambil adalah kelas 8 IPA di SMPN 19 Bogor. Selanjutnya kisi-kisi instrumen dilihat pada tabel. Dari kemampuan berpikir kritis IPA, aspeknya ini mengidentifikasi, menggeneralisasi, menganalisis, dan mengklarifikasi. Nomor soalnya 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan. Yang terakhir ada validasi instrumen. Berikut rumus pada validasi instrumennya pada gambar di bawah ini. Yang terakhir ada teknik analisis data, terbagi menjadi 3. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Yang pertama ini ada reduksi data, merupakan proses pemilihan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
Nah, yang kedua ini ada penyajian data, di mana kegiatan ini sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulannya dan pengambilan tindakannya. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan, di mana mengimplementasikannya prinsip induktif dengan mempertimbangkannya pola data yang ada di kecenderungan dari datanya yang telah dibuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.